Oke, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, di sini saya bersama teman-teman dari ASCII Animation Studio dan guest star kita ada Green Wombat selaku pembicara. Enggak, bentar, Ji. Ini kan channel gua ya. Oh iya. Oke, selamat datang di channel gua Green Wombat. Bahasan ini adalah bahasan yang gak tahu bakalan terbit apa enggak karena gue belum izin sama orang tua gue sendiri. Ya, udah izin tapi belum ada follow up karena gue takutnya ada kesalahpahaman segala macam ya. Jadi pada intinya sih bahasannya cukup sensitif ya, yang sekarang ini bahasannya tentang toxic parentingship. Jadi kalau dulu gue pernah bahas toxic relationship dan itu bahasan panjang banget ya. Dan sekarang toxic parentingship ini gue berharap sih sebentar lah, kayak cuma 15-20 menit bahasan inti pembahasannya. Itu. Nah, di sini mungkin jarang-jarang ya gue recording barengan sama yang lain. Biasanya recording tuh kayak cuma satu frame gitu kan. Ini gue lagi recording sama langsung nama ininya aja ya, nama karakternya ya, kecuali Aji mungkin ya. Ya, itu ada Muhammad Rizky Aji ya. Dan yang lain semuanya ini dari ASCII Animation Series ya. Terus ada Billy tuh yang pernah lu dada juga, nanti muka lu diedit sih. nanti muka lu diedit jadi Billy-nya gitu kan. Ada Billy, coba ngomong. Halo gitu. Halo, iya aku berperan sebagai karakter Billy di animasi yang akan datang dari ASCII Studio ini. Billy tuh karakternya sebutin gak nih? Biasa. Ya, sebutin gak apa-apa, lu perkenalkan diri. Billy ini di sini karakternya dia ceria dan sangat cheerful di sana. Tapi terkadang ya bisa sedikit menyebalkan sih. Tapi intinya dia orang yang sangat ceria lah. Nah, oke. Nah, itu Billy. Terus ada lagi gue lupa namanya. Hugo, ada Hugo di sini. Mungkin voice actornya Hugo bisa speak up. Hai, saya voice actornya dari karakter Hugo. Hugo itu anak laki-laki, dia lumayan kalem ya. Jadi dia itu orangnya biasanya baik hati ke teman-temannya, care. Kadang dia juga suka berantem gitu sama si Billy. Tapi kalau misalnya pas udah kelar, ya udah mereka tetap bakal mainan lagi kayak nggak pernah kejadian apa-apa gitu. Jadi nantiin ya ASCII Animation-nya. Nah itu dari Hugo. Nah gitu Ji, ngomong tuh Ji. Langsung dikoreksi sama yang pro. Gimana ya? Ya, lanjut. Aduh, tas itu apa ya karakternya ya? Namanya gue lupa. Oh ya, Kania. Sorry. Kania mungkin voice actornya bisa. Speaker gue lupa karakternya. Ya hai, namaku Taski, aku voice actor dari karakter Kania. Kania ini tuh cewek keturunan Asia, dia tuh sebagian besar cewek, dia cerewet, tapi juga dia sangat excited sama hal-hal baru, dan dia juga salah satu karakter yang suka dijailin sama si Billy ini, dan tapi mereka tetap berteman baik gitu kan. Jadi tunggu ya animasinya. Oke, mungkin dari ASCII Animation Series terserah lah mau yang mana. Bisa membahas mungkin ASCII Animation Series ini dijelaskan gitu secara general tuh ASCII Animation Series ini apa? Monggo. Ayo siapa nih yang bahas? Oke, jadi ASCII Animation Series itu bermulai dari mungkin bisa dibilang ketidaksengajaan ya Pak ya. Jadi salah satu dari dua pendirinya itu daftar di studio animasi gitu kan, tapi ternyata nggak ada kabar lanjut, dan akhirnya mereka tuh ngobrol, kita konsultasi ke Green Wombat, ini ada proyek gini soal animasi, kira-kira
gue daftar apa enggak atau lanjut apa enggak gitu. Dan ternyata Green Wombat ini menyarankan, ya udah kenapa nggak bikin sekalian aja, bikin studio sendiri, nanti kita upload temanya tentang budayaan, dan itu sasarannya ke anak-anak gitu. Dan secara tempo yang singkat-singkat ya langsung kita buat, dan jadilah sekarang sudah on progress, ini sudah masuk episode 1 nih. Dan saya bingung mau cerita apa lagi karena sangat spontan ya, jadi ya penuh spontanitas. Begitulah cerita singkatnya Pak, terima kasih. Agak kaku ya. Belum terbiasa Ya. di depan kamera. Ya, jadi secara singkat sih itu tadi perkenalan ASKI ya, dan kebetulan sebenarnya bukan Green Wombat yang terlibat dalam ASKI Animation Series ya, tapi Andri Eldananya gitu kan. Jadi secara singkat ASKI Animation Series ini adalah animasi yang tadi udah dijelasin sama si Aji ya, sama Muhammad Rizky Aji. Dan kalau misalnya memang kedepannya mau ada masukan kah atau yang lain segala macamnya, itu bisa langsung dikirim lewat gua aja. Dan ini kebetulan nggak semua yang terlibat di ASKI Animation Series ini bisa gue masukin gitu, karena ASKI Animation Series sendiri nanti jadi ada timnya lagi di belakang ini gitu. Cuman ini mungkin wajah-wajah dan suara ya, wajah dan suara yang akan sering didengar gitu. Nah, ASKI Animation Series ini kan karakternya anak-anak gitu kan, karakternya anak-anak, dan mungkin nanti akan ada edukasi tambahan entah tentang ilmu kesehatan. Yang jelas ilmu kesehatan bukan gue yang pegang ya, karena gue nggak ngerti sama sekali tentang ilmu kesehatan. Paling nanti yang lainnya gitu kan. Dan bentuknya bukan podcast kayak gini sih, ini bukan podcast juga sih, ini kayak Zoom meeting kantoran. Nah sebenarnya bentuknya tetap animasi 3 dimensi ya. Dan ini cuma pengenalan awal aja, jadi kayak dikasih tahu ini loh suaranya, voice actornya, ya balik lagi ya, give credits where credits is due. Nah untuk bahasan kali ini adalah tentang toxic parenting ship. Kenapa mungkin bahasannya mulai dari sini? Mungkin apa ya? Gue juga bingung ya kenapa bahasannya dari sini gitu. Cuman kemarin kita bikin bahasan yang menarik. Bagaimana sih anak-anak itu, bagaimana sih gitu kan, entah dalam pendidikan karakternya, entah yang lainnya gitu kan, ya yang seperti itulah. Sorry tadi gue ada notifikasi koneksi gue jelek, suaranya jelas gak? Jelas tapi agak terputus Jelas. sedikit. Oke. Ya begitulah, maklum sinyalnya nggak beli sutet sih, besok gue coba beli sutet deh kalau ada duitnya ya gitu. Oke, paling kita mulai dari mana nih kira-kira enak ya? Moderator? Mulai dari mana enak ya? Paling enak itu kita bahas secara general dulu, Bang Green Wombat. Emang toxic parenting ship itu apa sih? Kayaknya lagi hot banget gitu, lagi viral banget dibahas gitu. Apalagi terutama untuk Gen Z dan Gen Alpha tuh mulai ada kesadaran toxic parenting ship yang lebih baik itu bagaimana gitu, berbeda dari generasi sebelumnya. Secara umumnya penjelasannya itu gimana? Yang viral bukannya Esaf ya? Oh beda ya? Maaf. Gak ikutan. Tolong. Apa tuh? Oh maaf. Maaf. Ngeri. Ya, gua gimana ya? Gua basic otomotif gitu kan. Gua taunya yang viral tuh Esaf. Soalnya yang udah-udah Terus nih. itu. Ada yang udah-udah sih, ada yang hilang di take down akunnya, sebut saja. Jangan. Jahe susu ya? Oh iya, Jahe Susu, bener Jahe Susu, Pak Jahe Susu itu di take down itu. Blogger ternama aku udah hilang ya? Iya, bahaya. Tenang, Green Wombat aman gue. Oke. Ya kaleng kerupuk dijadiin rangka motor ya hebat sih emang. Ya jadi ya oke. Untuk toxic parenting ship ya, sebenarnya toxic parenting ship ini kalau misalnya selama gue mempelajari psikologi itu nggak pernah ada ya istilah toxic parenting ship. Jadi toxic parenting ship ini kayak toxic relationship. Jadi kayak suman bahasa yang digunakan entah oleh, gue juga nggak tahu ya ini urban dictionary-nya dari mana. Ya kalau ada yang ganggu gede banget itu nyamuk ya. Dia pas banget depan kamera gue. Nah kan. Ya, jadi toxic parenting ship ini kayak cuman urban dictionary ya, dan dia itu kayak ya nggak tahu ya asal mulanya dari mana. Gue sendiri nggak begitu mau mendalami hal seperti itu gitu, karena menurut gue nggak ada faedahnya. Tapi cuman mendalami ilmunya aja gitu kalau gue pribadi gitu kan.
Jadi singkatnya kayak sifat-sifat atau perilaku orang tua gitu kan, yang sebetulnya itu nggak bagus mereka terapkan ke anak mereka gitu kan. Nah ini banyak nih, ada mulai main tangan kah, atau dengan melakukan dengan nada tinggi dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu. Tapi balik lagi ya, psikologi ini kan adalah ilmu yang terikat juga dengan budaya gitu. Jadi kita nggak bisa jadi ini ada disclaimer ya, dari awal ini ada disclaimer, kita juga nggak bisa menganggap psikologi itu ilmu yang paten. Maksudnya ilmu yang paten sih paten ya, cuman maksudnya ilmu yang saat ini dianggap benar, kemudian 10 tahun lagi pasti benar gitu kan, 20 tahun lagi pasti benar. Sebenarnya nggak cuma psikologi ya, mungkin di sini ada voice actornya Hugo gitu kan, bahkan di sains ya, di sains juga sama, di fisika gitu, tahun ini benar, tahun depan bisa jadi ada teori baru lagi gitu. Jadi disclaimer gue adalah apapun materi yang disampaikan sekarang ini bukan menjadi materi yang perlu diperdebatkan dengan orang tua kita sendiri gitu, karena di sini kita udah pada tua-tua ya, kecuali gue masih 19 tahun ya gitu kan. Oh iya, selamat ulang tahun untuk pengisi suara Kania yang ke-32 ya. Selamat ulang tahun. Oke, jadi Maaf, saya tidak setua itu. Mohon dibalik angkanya ya. ya pokoknya disclaimer dulu ya, dan ini mungkin bukan untuk perdebatan tapi untuk edukasi ya, untuk edukasi bahwa memang ada perilaku buruknya itu seperti apa, ada yang berdampak pendek, ada yang berdampak panjang, ada yang bisa berdampak sampai ke trauma, dan ada juga yang membentuk karakter itu sampai tua dan lain sebagainya. Itu secara singkat, toxic parenting adalah Urban Dictionary yang punya artian perilaku orang tua yang apa ya, yang miss lah, yang salah gitu. Kira-kira Bapak moderator, saya kembalikan. Jadi ini istilah-istilah baru ya, istilah zaman now lah di dalam pendidikan anak ya. Karena ini kan soal tentang pendidikan anak gitu. Terus kira-kira fenomena umumnya itu contohnya kayak gimana sih yang ternyata itu termasuk, oh ini biasanya dulu saya dilakuin sama orang tua saya begini, tapi ternyata sekarang saat untuk mendidik anak saya, kok ini parentingnya termasuk toksik apa enggak ya? Fenomenanya tuh contohnya tuh kayak apa tuh Bang? Oke, untuk fenomenanya sih gue nggak bisa ngambil dari pengalaman pribadi ya, karena gue sendiri nggak ngalamin gitu. Gue nggak ngalamin, cuman mungkin gue bisa ngambil gambaran-gambaran yang sering kali dibahas di media sosial, di internet gitu kan. Kayak contoh, ada satu teori, bukan teori ya, tapi memang ilmu ya, ada bahasa namanya double bind. Nah, double bind ini unik gitu. Maksudnya double bind ini kayak misalnya contoh, dimarahin sama orang tuanya misalnya, dimarahin sama orang tuanya gitu kan. Terus kayak anak itu dimarahin, kamu kenapa begini-gini, kan ada pertanyaan kan, kamu kenapa, iya nggak? Diawali dengan kenapa. Nah, kenapa itu kan sebuah pertanyaan ya. Nah, anak-anak itu kan otaknya itu kan belum bisa menerima informasi yang sangat kompleks seperti yang sudah dewasa gitu kan. Bahkan kalau lu ngobrol sama anak-anak kayak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mereka nggak akan tahu apa itu satir gitu. Kayak misalnya lu bilang gitu kan, capek banget, gua habis jalan nih 100.000 kilometer gitu kan, dia bakal percaya gitu. Padahal maksudnya lu capek gitu, capek doang, jalan kaki udah kepanasan gitu, udah gua nggak mau gendong lu misalnya kan gitu kan. Tapi kalau lu bilang, gue habis jalan kaki nih 100.000 kilometer, kaki gue sampai keriting, anak-anak bakal ngeliat kaki lu keritingnya bagian mana gitu. Jadi sedasar itu ya pengetahuan mereka, walaupun gak semua ya, ada beberapa yang mungkin punya intelligence quotient di atas rata-rata, bisa menangkap hal-hal seperti itu, tapi gue kurang yakin ya ada yang bisa sekompleks yang dewasa, kurang yakin di usia 3-5 tahun. Jadi karena awalnya itu kalimat pertanyaan, anak itu kan jawab, ya kan, kenapa kamu misalnya main tanah gitu, kenapa kamu main tanah, ya anak-anak akan jawab biasa normal kayak, ya misalnya si Aji gitu ikutan main tanah, si Aji main tanah duluan gitu. Nah terus orang tuanya jawab, ya kamu kenapa jawabin mama gitu, kamu kenapa jawabin papa gitu. Nah itu double bind. Nah begitu anaknya diam, ditanya lagi, jadi kenapa kalau Ajinya ikut main tanah terus kamu harus ikutan gitu main tanah. Nah dimarahin gitu. Terus anak itu karena tadi udah diomelin sama orang tuanya, ya kan, dia diem. Nah itu namanya double bind. Double bind adalah keadaan di mana anak itu serba salah. Bukan cuma anak sih, tapi sebenarnya semua orang ya. Jadi lu jawab lu salah, nggak lu jawab lu juga salah, gitu. Ya itu sering banget yang jadi bahasan. Nah itu contohnya double bind.
Terus ada lagi contohnya banyak sih yang sering dibahas gitu, kayak contoh boleh nggak sih kita marah dengan cara ngebentak anak gitu kan, atau dengan cara memukul dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi gue di sini nggak akan bahas tentang ilmu agama ya, karena gue bukan orang yang spiritualis dan gue nggak begitu paham tentang ilmu agama ya kan. Jadi gue cuman bahas kayak misal contoh ada yang membenarkan memukul anak-anak gitu kan, kayak misalnya contoh anaknya sudah usia 6 tahun 5 tahun ya nggak sholat kemudian ditampol, kemudian dipukul gitu kan ya. Itu sebenarnya kalau dalam sisi psikologi itu berisiko tinggi untuk anak itu, berisiko tinggi baik secara fisik maupun psikologi. Dan balik lagi karena gue bukan dokter, gue akan bahas psikisnya aja gitu, dan itu akan sangat panjang bahasannya, mulai dari post traumatic stress disorder dan lain sebagainya, bahkan bisa jadi ke antisosial, itulah pokoknya ASPD lah, gue lupa panjangannya itu apa gitu. Itu cuman contoh-contoh garis besarnya aja gitu kan gitu. Saya kembalikan ke Bapak moderator, atau mungkin yang lain mau ada ini